tiba-tiba nih mukanya si Tama tuh udah blek di depan si Jessie. Itu mereka kayak terpaku gitu, kayak kesengat listrik itu zzz, gitu. Terus begitu sampai nggak bisa ngapa-ngapain, lemas dengkulnya si Jessie ini, dan tanpa terasa si Jessie ini juga membalas ciumannya loh Opmovers. Terus begitu dan akhirnya nggak berhenti di situ aja. Terus begitu si Tama ini mencium kupingnya. Jessie tuh rasanya bulu kudunya tuh langsung berdiri. Terus begitu langsung menikmati setiap gerakan yang dibuat oleh Tama, dan akhirnya mereka berdua dengan sinkronisasi yang begitu indah diiringi oleh hujan deras, dan akhirnya mereka tiba di puncak kenikmatan. Hai, Omavers, ketemu lagi di Om Mama O Papa Channel, sebuah kisah nyata. Omavers, kisah kali ini adalah tentang sebuah hubungan atau cinta terlarang. Tahu kan kalau yang namanya terlarang itu akan membuat kita penasaran dan tentunya aja ada kenikmatan di situ. Yuk, tentang apa sih? Nah, berawal dari yang namanya Jessie nih. Dia adalah seorang perempuan umur 25 tahun. Dia ini baru lulus dari universitas di Amerika Serikat. Dia itu mengambil jurusan desain furniture ya. Fisiknya si Jessie ini menarik sekali. Dia bukan yang cantik-cantik ala-ala artis gitu, bukan. Cuman nih kulitnya itu seputih susu, matanya sayu, terus udah gitu berbulu mata lentik. Terus udah gitu kalau tersenyum dia ada lesung pipitnya. Menarik banget kan. Jadi ini dia dari SMP, SMA sampai dengan kuliah nih di luar negeri, banyak banget laki-laki yang suka sama dia. Cuman emang karena si Jessie ini orangnya itu sangat haus dengan ilmu, jadi dia tuh nggak pernah berpacaran secara serius. Jadi dia yang ngedate aja on and off, abis itu udah. Sampai akhirnya dia selesai, dia pindah lagi ke Indonesia. Nah, kebetulan dia ini adalah anak dari seorang pengusaha kayu sukses di provinsi B ya. Jadi bapaknya nih kaya raya, terus udah gitu memiliki banyak partner. Partnernya itu tentu saja ya ada yang usahanya macem-macem ya, ada yang real estate, terus udah gitu ada yang furniture. Nah, salah satu partner ayahnya ini namanya Pak Suwarno. Nah, akhirnya si ayahnya Jessie ini bilang nih ke Jessie, udah Jessie, kamu jangan sampai nganggur dulu, kamu langsung kerja di perusahaan temennya papa, di perusahaannya Pak Suwarno. Akhirnya lah si Jessie ini bekerja di perusahaannya Pak Suwarno sebagai desainer furniture. Nah, Omavers, semenjak dia bekerja ini, ternyata hasil penjualan dari perusahaan Pak Suwarno ini meningkat pesat. Jadi ini aku lupa cerita, Pak Suwarno ini juga pengusaha yang sukses ya di berbagai bidang. Jadi ada bidang IT, real estate, furniture hingga logistik. Nah, perusahaannya ini dipimpin oleh anak pertamanya yang bernama Tommy. Dia sebagai CEO dari holding company-nya itu. Kenapa sukses? Jadi si Tommy ini dia memimpin perusahaannya itu dengan sangat tekun ya gitu, karena si Tommy ini dia berlatar belakang dari IT nih. Jadi semuanya itu diintegrasikan dengan IT. Nah, udah nih si Jessie masuk ke perusahaannya Pak Suwarno, nggak selang beberapa lama, setahun gitu ya. Ternyata desainnya si Jessie ini dilirik nih sama pasar internasional. Jadi bukan sama di Indonesia aja, cuman di Asia, di Australia. Sehingga akhirnya si Jessie ini naiklah jabatannya. Dan si Jessie ini juga tekun banget ya, dia bekerja. Terus udah gitu semua orang tuh suka banget sama dia karena dia tuh orangnya lovable banget. Terus udah gitu pinter, ide-idenya tuh cemerlang. Sampai akhirnya suatu saat nih Pak Suwarno bilang nih sama bapaknya Jessie, kita jodohin aja yuk anak-anak kita nih gitu, supaya bisnis kita semakin lancar, semakin meraksasa seperti itu.
Akhirnya ayahnya Jessie ini setuju dong. Dia bilang sama Jessie, Jess, coba deh kamu kenalan sama anaknya Pak Suwarno. Aduh, itu kan anaknya bos aku gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Akhirnya mereka berkenalan. Jadi Jessie dan Tommy berkenalan. Terus udah gitu sebenarnya Jessie ini nggak suka sih sama Tommy. Karena apa? Tommy ini orangnya cool banget. Ngomonginnya tuh kerjaan mulu. Jadi si Tommy ini kelihatan banget ambisius. Nah, cuman secara fisik Tommy ini sih ya ganteng, bodinya keren. Udah deh pokoknya favorit perempuan lah. Cuman entah kenapa si Jessie ini kurang begitu klik sama si Tommy. Nah, cuman bapaknya nggak peduli. Dia bilang, udah pokoknya kamu nikahlah sama si Tommy. Kurang apa lagi si Tommy udah cakep, pintar, kaya, punya jabatan, terus gitu rumahnya di mana-mana, asetnya di mana-mana, kamu juga bisa berkembang di perusahaannya. Apalagi kamu kayak nggak bersyukur banget sih kata bapaknya gitu. Ya udahlah, akhirnya mereka pacaran. Akhirnya mereka berdua nikah, si Jessie dan Tommy ini. Terus dengan pernikahan yang besar-besaran, pejabat-pejabat negara datang. Terus udah gitu pengusaha-pengusaha terkenal se-Indonesia Raya ini datang sampai dengan para selebritas, ya kan, orang-orang terkenal lah. Udah pesta gede-gedean, terus gitu mereka menikah, mereka punya rumah sendiri. Nah, Opmovers di sini Jessie ini agak-agak sedih sih karena si Tommy ini bener-bener dingin ya. Jadi pada saat malam pertama nih mereka itu nggak ngapa-ngapain. Jadi si Tommy ini malah asik aja di depan laptop. Sementara si Jessie ini udah dengan lingerie yang seksi warna merah gitu ya, udah berjalan dari kamar mandi terus udah gitu dengan pose-pose yang gimana sih, walaupun si Jessie ini nggak pernah pacaran, cuman dia baca ya literatur atau nonton film. Kalau nggak salah tuh dia katanya nih dia nonton si Christian Grey itu sama si Anna. Nah udahlah dia oke, ini malam pertama aku sama suami aku, jadi aku harus tampil seksi. Dan apa yang terjadi? Gak dia papain loh si Jessie. Jadi malah dia bilang sama si Jessie, aku ada meeting online yang gak bisa ditunda. Akhirnya mereka gak ngapa-ngapain. Jadi walaupun tidur berdua, si Jessie ngadep kiri, si Tommy-nya itu ngadep kemana tahu ya. Dah berselang nih setelah 3 hari. Ya akhirnya mereka berangkat honeymoon ya. Berangkat ke Jepang waktu itu, mereka honeymoon terus udah gitu. Nah di sana baru terjadi apa yang namanya hubungan suami istri. Tapi nih Opmovers, si Jessie ini kayak nggak menikmati ya, karena dari si Tommy ini bayangin Opmovers nggak pernah ada foreplay. Jadi udah langsung aja. Padahal kan si Jessie ini kan pertama kalinya pertama kali dalam hidupnya nih. Dan itu nggak terasa nikmat gitu ya, karena si Tommy ini dingin banget orangnya. Ya memang dingin sih, cuman emang ya bertanggung jawab, apapun yang Jessie mau itu diokein lah sama dia gitu ya. Terus udah gitu Jessie pernah nanya sama dia, kenapa sih mas kok kamu itu kok dingin banget sih sama aku tuh sibuk gitu, dan masih banyak achievement yang aku belum capai nih saat ini. Udahlah, kamu kan udah jadi istri aku, toh kamu juga kerja di perusahaan aku gitu, jadi silahkan aja kamu mengembangkan karir kamu gitu. Ya udah, Jessie langsung bilang nih sama dirinya, oke, nggak apa-apa deh, ini waktunya aku bersyukur gitu ya, aku udah punya karir bagus, hasil karya aku juga laku, terus gitu bisa mensupport mertua aku dan suami aku. Jadi nih Opmovers, mereka berdua ini saling sibuk kerja gitu, dan hubungan mereka itu ya gimana ya, nggak mesra deh gitu ya. Jadi mereka datang ke kawinan misalkan berdua, terus udah gitu jalan-jalan ya berdua, cuman ya nggak ada sesuatu dari mereka tuh yang sama gitu ya interestnya gitu. Nah terus udah gitu Opmovers, jadi si Tommy ini dia punya adik namanya Tama ya. Pada saat waktu mereka menikah memang si Tama ini nggak hadir karena bertepatan Tama ini juga sedang ujian di luar sana. Jadi ini adalah lulusan luar negeri. Nah jadi si Tama ini pulang ke Indonesia, terus udah gitu begitu pulang dikasih bisnis juga dong sama bapaknya si Tommy ya, sama Pak Suwarno ini. Cuman dikasihlah jabatan di sebuah anak perusahaannya.
Nah, terus udah gitu akhirnya kenalan ya sama si Jessie. Dan tampaknya nih Jessie dan si Tama ini kok kayak klop gitu ya kalau ngobrol gitu. Karena si Tama ini memiliki sebuah karakter yang berbeda banget sama si Tommy. Jadi kalau Tama ini dia tuh orangnya free spirited, terus udah gitu humoris, terus udah gitu enak banget diajak ngobrol gitu. Jadi bahkan si Jessie ini kalau misalkan dia mau konsultasi soal ide-idenya, soal desain untuk furniture gitu, dia ngobrol sama Tama. Nah, sampai pada sekali waktu mereka, jadi keluarga Pak Suwarno ini mereka berangkat liburan ya. Jadi ke kota B berangkat liburan lah mereka, nyewa sebuah villa dan mengangkut nih semua keluarga besarnya Pak Suwarno inilah gitu untuk berlibur. Nah, terus udah gitu akhirnya udah makan siang, makan malam, mereka buat api unggun kayak gitu ya, mereka happy. Dan si Tommy ini tahu nggak, tetap aja loh dia dengan laptopnya tak 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 tak, tak gitu. Jadi emang orangnya tuh nggak hangat sama sekali. Terus udah gitu sampai akhirnya pas malam-malam biasa dong si Jessie juga mancing-mancing gitu kan, soalnya dingin terus udah gitu, dan dicuekin banget sama si Tommy. Bahkan Tommy bilang udah pokoknya kamu tidur aja gitu. Terus udah gitu udah akhirnya karena si Jessie ini nggak bisa tidur, dia jalan-jalan lah, dia keluar villa. Nggak disangka dia ketemu sama si Tama. Akhirnya mereka ngobrol, terus udah gitu si Tama bilang, aku tuh juga jago masak loh Jess, katanya gitu. Oh iya, aku nggak percaya, katanya si Jessie gitu. Sini aku masakin. Nah akhirnya mereka itu pergi ke villanya si Tama, masakin si Jessie nih ya kan, masakin chicken teriyaki lah, terus gitu salad, pokoknya ala-ala Jepang gitu ya. Udah Jess, nih masakan aku. Aduh, dan ternyata begitu si Jessie menikmati masakannya itu enak banget gitu ya, enak banget. Kamu tuh jago masak ya Tam gitu. Iya, aku tuh emang jago banget masak dia bilang gitu. Hobi aku tuh masak. Udahlah mereka akhirnya ngobrol tentang kehidupan mereka masing-masing. Terus udah gitu Opmovers. Nah inilah yang namanya Syaitonirrajim itu selalu ada di mana-mana ya. Terus udah gitu sampailah di saat waktu itu mereka berdua tuh sedang, jadi si Tama sama Jessie ini mereka sedang ngobrol. Terus udah gitu hujan deres, terus gitu angin kenceng, obrolannya asik banget, abis makan kenyang. Tiba-tiba si Tama ini dia kayak menceritakan sebuah kejadian yang lucu, sampai akhirnya mereka tuh berdua terbahak-bahak. Terus gitu tiba-tiba nih mukanya si Tama tuh udah blek di depan si Jessie. Terus gitu mereka kayak terpaku gitu, terus gitu kayak membiarkan situasi itu terjadi. Terus gitu tiba-tiba nih Opmovers, si Tama ini mencium bibir Jessie. Dan seketika juga Jessie itu kayak nggak bisa ngapa-ngapain, jadi kayak ada listrik ya, kayak kesengat listrik itu zzz, gitu. Terus gitu sampai nggak bisa ngapa-ngapain, lemas dengkulnya si Jessie ini. Dan tanpa terasa si Jessie ini juga membalas ciumannya loh Opmovers. Terus gitu dan akhirnya nggak berhenti di situ aja. Terus gitu si Tama ini mencium kupingnya, terus gitu lehernya, terus gitu saling mereka berpelukan. Dan yang membuat si Jessie ini luluh lantak ya ketika si Tama ini membisikkan sesuatu di telinganya Jessie, yaitu dia mengakui kalau dia jatuh cinta dengan Jessie dari pertama kali mereka bertemu. Di situ si Jessie langsung langsung kayak deg-degan. Terus dia gitu heart rate-nya langsung tinggi, panas, sekaligus juga wah udah hasratnya udah membara banget. Terus gitu akhirnya mereka melanjutkan berpelukan. Terus udah gitu si Tama membuka bajunya, begitupun si Jessie membuka bajunya Tama. Terus gitu tiba-tiba dang, baju mereka semua udah lepas dong. Dengan lembut si Tama ini mencium Jessie dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut, di mana hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tommy, suaminya Jessie. Gimana tuh rasanya? Jessie tuh rasanya bulu kuduknya tuh langsung berdiri, terus udah gitu langsung menikmati setiap gerakan yang dibuat oleh Tama. Dan akhirnya mereka berdua
dengan sinkronisasi yang begitu indah diiringi oleh hujan deras dan akhirnya mereka tiba di puncak kenikmatan. Aku minum dulu. Nggak beberapa lama mereka langsung sadar. Kita ngapain nih? Gitu. Terus udah gitu dengan tenangnya si Tama meluk si Jessie. Cuman si Jessie langsung kayak berontak gitu. Wah, nggak bisa. Kamu tuh adik ipar aku. Aku tuh istri dari kakak kamu. Nggak bisa nih Tam, nggak bisa. Aduh ini salah banget. Dan Tama tuh teriak juga gitu. Kenapa? Saya cinta sama kamu gitu. Terus udah gitu akhirnya si Jessie udah dia langsung beresin, dia pakai baju, terus gitu dia langsung beresin barang-barangnya dan keluar dari villa, terus gitu dia balik ke villanya sendiri. Dah akhirnya si Jessie nggak mau dengerin si Tama ngomong karena Tama terus bilang ini pokoknya saya akan tanggung jawab, dia bilang gitu kan. Tanggung jawab gimana? Saya ini istri kakak kamu gitu ya, pokoknya aku jatuh cinta sama kamu. Udah pokoknya si Jessie nggak mau denger, dia langsung kabur balik ke villanya dia sama suaminya. Dan tahu nggak Opmovers, villanya si Jessie nih sama si Tama ini sebelah-sebelahan nih, kebayang nggak sih ini? Dia sampai gini, aduh gimana ya tadi kalau ada orang lihat gitu. Akhirnya dia mengendap-endap masuk ke villanya dan seperti biasa Tommy masih di depan laptop aja ya sambil pakai earphone sambil kerja. Bahkan dia begitu ngelihat si Jessie cuman ngomong gini aja, kamu udah makan? Udah nih barusan aku makan, ya udah deh kamu tidur. Udah seperti biasa. Dingin. Akhirnya si Jessie langsung mandi karena apa ya, dia baru aja melakukan sebuah dosa ya, dia langsung mandi tuh di air mancur. Oh, udah pokoknya dia kayak ngerasa kayak ih jijik banget deh aku nih sama badan aku gitu ya, sama aku sendiri juga jijik. Udah akhirnya tidur. Udah deh besok paginya begitu ada makan pagi keluarga, dia langsung sama si Tama nih sama adik iparnya itu jadi awkward. Walaupun si Tama ini mencoba seperti biasa ya gitu, mencoba seperti biasa cuman dia awkward dan agak-agak menghindar gimana. Nah terus dah semenjak dari situ nih Opmovers, memang hubungan sama Tommy Tommy dan Jessie ini kan emang dingin-dingin aja. Nah karena si Tama ini juga bekerja di company yang sama, jadi mereka suka dong ketemu gitu. Nah entah kenapa ya ngobrol-ngobrol lagi, jadi rasa awkward itu jadi berkurang ya. Terus gitu di dalam sebuah kesempatan lagi mereka ngobrol panjang, ngobrolin soal malam itu, terus gitu dan kejadian lagi. Ini di kantor gitu, aduh di kantornya si Tama, di ruangannya si Tama, begitu lagi. Udah deh pokoknya akhirnya kejadian seperti itu dan akhirnya semenjak dari situ berulang-ulang mereka menikmati hubungan yang apa ya, sebenarnya kan terlarang ya, jadi mereka menikmati hubungan yang terlarang itu terus dan sepertinya mereka menikmatinya sampai di suatu saat ada sebuah masalah di perusahaannya mereka. Nah terus udah gitu tiba-tiba nih si Tommy nih suaminya si Jessie dia datang ke kantornya si Tama. Sementara Jessie itu lagi di ruangannya si Tama sedang melakukan hubungan suami istri. Tapi mereka bukan suami istri ya. Jadi itu posisinya si Tama itu sedang berpelukan dengan si Jessie dan sedang setengah naked gitu ya. Jadi Opmovers tahu dong ya. Jadi sedang ada di meja gitu. Terus gitu tiba-tiba jadi posisi mereka melakukannya itu sedang di meja dan Jessie-nya itu sedang menghadap jendela dan tiba-tiba Tommy masuk ke ruangannya Tama. Jeng jeng. Dan akhirnya mereka disaksikan oleh Tommy dan Tommy langsung freeze. Cuman si Jessie ini kan ketakutan banget ya. Si Tama juga udah langsung ngebenerin bajunya, mereka langsung ngebenerin bajunya gitu. Dan tahu nggak Opmovers, surprise-nya apa? Tommy nutup pintu loh. Tommy nutup pintu, nggak ngapa-ngapain, not even marah. Jessie langsung yang, hah? Orang gimana sih gitu ya? Hah? Udah takut dong nih, mereka berdua tuh deg-degannya setengah metong ya kan. Udah aduh ini gimana nih, mesti gimana gitu. Terus gitu akhirnya si Tama ngebuka pintu, Tommy-nya udah nggak ada nih gitu. Jadi
rupanya kayak ada masalah supplier gitulah gitu. Jadi si Tommy sebenarnya mau negur si Tama nih gitu. Terus gitu, wah kita mesti ngapain ya gitu. Karena si Tommy tuh langsung pergi. Akhirnya si Jessie langsung tuh bawa semua tasnya, dia kejar si Tommy, dia telepon-telepon. Si Tommy nggak ngangkat sama sekali dan si Jessie udah nyerah aja. Oke, this is it gitu kan. Hubungan aku sama Tommy bisa berakhir. Udah nggak deh gitu kan. Dia pasti akan marah sama aku dan akan menghukum aku dan dia akan nyerahin aku. Akhirnya si Jessie pulang dan ternyata Tommy juga nggak ada di rumahnya. Akhirnya si Jessie nelfon sekretarisnya dan dia bertanya, ternyata si Tommy tetap lo balik ke kantor. Akhirnya si Jessie itu ke kantornya Tommy dan dia langsung ketemu ini si Tommy-nya. Tanpa ngomong apa-apa, tahu nggak Opmovers, si Tommy justru bilang apa? Kalau kamu mau begitu sama Tama, jangan sampai orang tahu. Cukup saya aja yang tahu. Gitu loh Opmovers. Itu kan rasanya si Jessie tuh langsung, dia bukannya dia bukannya takut lagi, dia langsung ngomong sama Tommy, kamu feedback kamu cuman begini aja, kamu lihat aku selingkuh sama adik kamu gitu. Terus udah gitu si Tommy langsung ngomong, bilang gini, kamu istri saya suami kamu. Udah pokoknya kita keep it that way gitu ya. Ya udahlah kita begini aja. Saya tahu kekurangan kamu dan kamu tahu kekurangan saya. Pokoknya kita nggak bisa cerai gitu. Kamu nggak bisa sama adik saya gitu kan karena kamu milik saya gitu. Terserah deh kamu mau ngapain sama dia. Yang penting cukup saya aja yang tahu. Jangan sampai orang lain. Di situ si Jessie langsung surprise ya. Nah setelah itu nih Opmovers, jadi entah kenapa si Tommy ini juga ada ego yang lain ya gitu. Dia pun akhirnya agak menghangat lah sama si Jessie nih, agak menghangat sehingga beberapa kali mereka itu berhubungan gitu. Dan akhirnya si Jessie hamil nih. Nah ini nih yang bikin si Jessie bingung nih. Waduh juga nih. Ini anaknya siapa nih? Karena dalam satu waktu gitu ini ada Tama, ada Tommy gitu ya. Udah deh cuek aja. Dan si Tommy ini nih agak gesreknya, dia bilang, siapapun ayah anak yang lagi kamu kandung itu saya nggak peduli, yang penting saya bapaknya gitu. Nah selang waktu berapa lama hubungan Tama dan Jessie pun tetap ya terjadi perselingkuhan terus menerus karena mereka ini seperti kayak ada memang saling jatuh cinta sih, cuman mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Tama juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah tibalah waktunya Tama ini dijodohkan oleh Pak Suwarno alias bapaknya dan diharuskan menikah dengan perempuan pilihan bapaknya. Akhirnya si Tama pun menikah. Dan gak berhenti di situ Opmovers, tetap aja loh mereka itu selalu mengadakan pertemuan khusus dan terselubung untuk melakukan perselingkuhan. Walaupun si Jessie ini dalam keadaan hamil gitu ya. Nah terus udah gitu akhirnya si Tama ya udah nikah aja. Cuman dia bilang sama Jessie, cinta aku tetap padamu katanya gitu. Udah kayak roman picisan aja ya. Nah terus akhirnya si Jessie ini melahirkan terus gitu seorang anak laki-laki, semuanya happy, even Tommy pun happy walaupun dia juga nggak tahu ya ini anak adiknya apa anaknya dia gitu. Anyway dia terima apa adanya gitu. Terus deh gitu hubungannya Jessie dan Tommy ya tetap aja dingin-dingin. Hubungannya si Jessie dan Tama ya tetap aja ada bara, cinta membara gitu ya. Tetap aja kalau misalkan ketemu tuh kayak nggak bisa jauh satu sama lain gitu. Cuman memang nggak ada yang tahu. Nah Opmovers, begitu anaknya ini umur setahun atau 2 tahun, Jessie ini seperti sadar gitu ya bahwa dia ini nggak bisa seperti ini terus gitu ya. Sementara hatinya buat Tama, cuman dia menjalankan obligasi sebagai istrinya si Tommy gitu. Ini benar-benar hubungan yang terlarang dan dia melihat anaknya udah besar, dia nggak mau, dia ingin mengakhiri semua ini gitu. Nah Opmovers, baru belakangan nih si Jessie tahu ya gitu.
Jessie ini, nah ini nih yang seru di sini. Jessie ini lagi bersih-bersihin ruangannya. Jadi kan si Tommy ini kan dia punya ruangan kantor ya di rumah gitu. Dia lagi bersih-bersihin laci-lacinya, ketemulah sebuah surat. Dan tahu nggak Om Movers, surat itu adalah surat pernyataan Tommy kepada untuk bapaknya. Jadi ternyata Tommy ini menulis surat pernyataan bahwa dia tidak akan pernah bercerai gitu. Karena kalau dia bercerai, dia tahu konsekuensinya, dia tidak akan pernah lagi menjadi CEO. Bahkan dia akan dikeluarkan dari holding company-nya, hanya akan diberikan salah satu perusahaannya yang kecil. Seperti itu. Itu dia lihat tanda tangannya si Tommy. Jadi ternyata selama ini dia tidak mau melepaskan aku karena dia berambisi untuk terus menerus duduk di jabatan CEO itu. Nah begitulah Om Movers. Terus begitu si Jessie langsung sedih banget ya. Jadi selama ini memang bener-bener dia tuh gak cinta sama aku. Aku cuma dijadiin cuma dijadiin alat aja gitu ya untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan dia mengkonfirmasi hal tersebut kepada Pak Suwarno. Akhirnya dia nangis, dia ke bapak mertuanya. Jadi memang hubungan Jessie sama Pak Suwarno ini baik karena Jessie ini bagus banget ya kerjanya. Jadi secara bisnis juga diterima sama Pak Suwarno dan Pak Suwarno memang membenarkan bahwa apabila Tommy menceraikan kamu gitu ya, dia tidak akan dapat apa-apa. Bahkan jabatan CEO pun akan diberikan kepada adiknya yaitu Tama. Nah, Om Movers disitulah Jessie menjadi stres ya gitu. Jadi dia jadi gamang gitu. Kekuatannya dia hanyalah oke, sekarang aku punya anak dan dia pun terhadap Tama ya juga masih melakukan perselingkuhan itu karena Tama juga nggak cinta juga sama istrinya gitu ya. Jadi ini cerita ini sebenarnya kalau saling jujur aja kan bisa tukeran aja ya. Biar aja si Tommy sama istrinya Tama sama si Jessie. Cuman ternyata nggak semudah itu ya. Nah gitulah Om Movers. Jadi si Jessie sampai dengan dia menceritakan ini kepada Om Mama, Om Papa, dia masih bimbang dengan apa yang dilakukan. Dan memang dia sudah terbiasa hidup enak dari kecil menjadi anak orang yang sangat berada. Terus gitu udah besar juga menikahi seorang pengusaha yang kaya, mertuanya kaya. Nah cuman hatinya dia, cintanya dia hanya untuk Tama seorang. Dan sampai dengan saat ini mereka masih melakukan hubungan terlarang itu. Dan misteri siapa bapak anaknya si Jessie ini ya belum terjawab. Tunggu aja mereka tes DNA. Apa anak Tommy atau si Tama. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya dengan cerita-cerita yang lebih heboh lagi. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Dan Om Movers, kalau misalkan kalian mau cerita atau sharing tentang kehidupan kalian, bisa WA di sini atau bisa colik kita di kolom komentar. Sampai jumpa lagi, bye!